kalau misalnya saya yang ngerjain tuh hasilnya bagus, terus hasilnya bisa lebih banyak gitu. Tapi kalau misalnya tim yang ngerjain ya suka ada salah-salah, terus juga sering nggak selesai, terus hasilnya lebih sedikit dibanding ketika saya ngerjain. Jadi hari ini kita akan coba bahas soal ini. Yang pertama adalah kenapa ini penting, kemudian ownership, mitos dan faktanya, kemudian yang ketiga adalah apa itu ownership mentality, kemudian yang keempat langkah simple dan praktikal yang kita bisa lakukan buat membangun ownership mentality, kemudian apa yang paling susah, kemudian closing. Jadi kayak kita sering banget nanya kayak gini nih, how come they don't care about this business like I do? Kayak kenapa sih mereka, kenapa gitu? Padahal kan mereka juga sama-sama cari makan di sini. Padahal kan ini ladangnya kita sama-sama gitu. Padahal kan mereka di sini digaji dan lain-lain. Kayak kita sering banget nanya kayak gini, kenapa sih kok mereka nggak bisa sepeduli ini sama bisnis kita gitu? Padahal kita udah sama-sama hidup dari sini. Kenapa sih mereka? Ya jawabannya simpel karena part ke-6 adalah closing. Rahasia kesuksesan sebuah bisnis. Satu hal yang jadi kunci dan penting buat bisnis bisa semakin sukses itu rahasianya apa? Jawabannya friction, confusion, underperformance itu kayak konflik, terusnya kebingungan, terus performa yang menurun, itu adalah sesuatu yang comes naturally gitu. Kan bikin desperate banget tuh. Orang yang paling lama pelajari ilmu manajemen aja bilang bahwa underperformance itu adalah comes naturally. Tapi masih ada lanjutannya bahwa itulah semua kenapa kita butuh yang namanya ilmu leadership, dan itu kenapa kita butuh ilmu people development dan ilmu untuk mengelola people. Ya, namanya juga usaha, harus banyak belajar dan mencoba. Episode kali ini kita akan belajar dari Mas Afrik tentang bagaimana caranya menumbuhkan rasa memiliki tim di dalam bisnis terhadap perusahaan. Penasaran? Yuk, selamat menyimak. Semoga bermanfaat. Jadi sekilas perkenalan ya tentang Mas Afrik. Beliau adalah co-founder Inspira Group dan juga penulis buku Scale Up dan Semua Bisa Diatur. Nah, mungkin di sini teman-teman udah ada yang punya bukunya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum punya, apalagi buku Semua Bisa Diatur, boleh nanti chat Lala ya. Ya, halo Mas. Halo teman-teman semua. Suara saya audible nggak Mbak? Kedengaran nggak? Audible, kedengaran Mas. Oke, sip. Oke, mungkin teman-teman bisa dibantu ini di kolom komentar, jelas? Oke, jelas. Oke. Lebih jelas dari Mbak Lala, siap. Ya. Oke, sebelumnya thank you banget Mas Afrik untuk malam ini sudah meluangkan waktunya. Sama Mbak. Ya. Oke, ini sesuai pembahasan hari ini Mas. Kenapa? Sesuai pembahasan hari ini teman-teman udah pada nggak sabar nih nungguin Mas Afrik. Oke, kita mulai ya. Oke Mas, silahkan. Ya. Oke, ya. Mas Arfi atau Mbak Lala yang buat siapnya buat slide-nya? Saya Mas. Oke, ya boleh dibantu buka Mbak Lala. Oke, saya buka dulu kali ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Thank you yang udah pada join, udah pada nyempetin waktunya buat ketemu ikut sharing bareng-bareng sama Aksoro dan juga bareng-bareng sama saya. Teman-teman semua, kita berdoa mudah-mudahan sesi kita malam ini menjadi sesi yang bermanfaat, kita diberkahi, dan kita berlindung dari segala pembicaraan dan ilmu yang tidak bermanfaat, dan kita berdoa supaya semuanya ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah pemahaman buat teman-teman, dan terutama lagi menambah pemahaman juga buat saya. Saya di sini sharing bukan berarti karena saya yang paling pintar di antara teman-teman semua, bukan berarti saya yang paling berilmu di antara teman-teman semua. Kita punya pengalaman yang beda-beda masing-masing, kita punya story yang beda-beda, punya background yang beda-beda, dan itu membuat kita semua masing-masing unik dan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hari ini saya diminta sharing sama teman-teman Aksoro tentang bagaimana membangun ownership mentality. Oke, ini langsung saya mulai ya, Mbak Lala. Oke, ya. Kita akan ngobrol malam ini tentang bagaimana membangun ownership mentality.
Jadi kalau saya flashback tuh tahun 2015 itu ada satu nasihat yang saya, bukan nasihat ya, mungkin statement pernyataan yang saya masih ingat sampai sekarang tuh dari Pak Teguh, ownernya Hydro ya, mungkin teman-teman sebagian ada yang kenal. Jadi waktu itu kita sering banget curhat gitu, sharing bahwa kenapa ya kok kalau misalnya saya ngerjain itu kerjaan beres terus gitu. Atau kalau misalnya saya ngerjain tuh hasilnya bagus, terus hasilnya bisa lebih banyak gitu. Tapi kalau misalnya tim yang ngerjain ya suka ada salah-salah, terus juga sering nggak selesai, terus hasilnya lebih sedikit dibanding ketika saya ngerjain. Nah, waktu itu Pak Teguh itu dia bilang bahwa nggak bisa gitu. Itu nggak fair kita nilai begitu, karena kekuatan ini kita harus normalnya dan naturalnya kekuatan owner itu 2-3 kali lipat lebih kuat dibanding kekuatannya tim gitu, dia bilang. Jadi kita nggak bisa berharap bahwa tim atau karyawan itu punya kekuatan yang sama kayak kita gitu. Entah dari mana datangnya itu kekuatan gitu. Mungkin karena ya ini bisnisnya kita sendiri, ini ide kita sendiri, ada hidup kita di sini, mungkin juga ada pertaruhan harga diri kita di sini, atau mungkin kekuatan dari Tuhan karena kita adalah owner bisnisnya, leadernya, dan kita menanggung kelangsungan hidup banyak orang gitu. Jadi memang normalnya dan naturalnya kekuatan owner ketika kerja itu ya 2-3 kali lipat lebih kuat dibandingkan tim. Normalnya dan naturalnya. Boleh next Mbak Lala. Jadi hari ini kita akan coba bahas soal ini. Yang pertama adalah kenapa ini penting, kemudian ownership, mitos dan faktanya, kemudian yang ketiga adalah apa itu ownership mentality, kemudian yang keempat langkah simple dan praktikal yang kita bisa lakukan buat membangun ownership mentality, kemudian apa yang paling susah, kemudian closing. Boleh next Mbak Lala. Halo Mbak Lala, oke. Ya, ini part pertamanya, kenapa ini penting? Next lagi Mbak Lala. Oke, kenapa ownership ini penting? Ya tadi, karena kan kita sebagai owner bisnis sering nanya. Boleh next Mbak Lala, sorry. Kita sering banget nanya, kenapa kok kayaknya tim saya nggak peduli sama bisnis saya sebagaimana saya peduli ya? Padahal boleh dibantu. Next Mbak. Ini dia, sip. Jadi kayak kita sering banget nanya kayak gini nih, how come they don't care about this business like I do? Kayak, kenapa sih mereka, kenapa gitu? Padahal kan mereka juga sama-sama cari makan di sini. Padahal kan ini ladangnya kita sama-sama gitu. Padahal kan mereka di sini digaji dan lain-lain. Kayak kita sering banget nanya kayak gini, kenapa sih kok mereka nggak bisa sepeduli ini sama bisnis kita gitu? Padahal kita udah sama-sama hidup dari sini. Kenapa sih mereka? Ya jawabannya simpel, karena ini bisnis, karena ini bukan bisnisnya mereka gitu. Itu adalah jawaban yang paling simpel. Kenapa mereka kok kerjanya mungkin nggak sengotot kita dan nggak sepeduli kita, dan kekuatannya kita belum capek kok mereka udah capek gitu. Ya kemungkinan besar karena itu. Boleh next Mbak Lala. Oke, next lagi. Ya, jadi ini. Jadi bayangan bahwa normalnya tim kita itu punya kepedulian yang sama dengan kita terhadap bisnis kita itu mitos. Oke, kita nggak bisa secara natural berharap itu terjadi. Gitu. Normalnya nggak gitu. Tapi juga bukan berarti ownership ini impossible. Nah, bahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana ownership ini bisa tersalurkan. Jadi bukan cuma kita aja yang merasa memiliki bisnis, tapi juga tim kita. Boleh next, Mbak Lala. Ya. Boleh di next, Mbak. Ya, oke. Ini, jadi yang terjadi adalah ini namanya adalah ownership gap ya. Jadi kita ada di satu tebing dan tim ada di tebing yang lain dan tengah-tengahnya bolong. Jadi memang normalnya, naturalnya ada gap di sini. Tapi yang kita perlu tahu semua bareng-bareng teman-teman bahwa nggak semua hal yang comes naturally itu kita harus ikutin. Oke, materinya nggak kelihatan di layar saya Mbak Lala, boleh dicek Mbak. Bahwa nggak semua
hal-hal yang comes natural itu harus kita ikutin, ya. Bahwa sebenarnya kita sebagai leader dan kita sebagai orang yang ngelola tim, entah itu sebagai owner, sebagai CEO ataupun sebagai tim HR, kita bisa melakukan hal-hal tertentu, mengintervensi sesuatu supaya hal itu tidak terjadi, dan supaya yang terjadi adalah sesuatu yang sesuai dengan yang kita butuhkan, sesuai dengan yang kita inginkan. Karena ya banyak hal itu, kayak misalnya bahkan Peter Drucker tuh dia juga bilang bahwa friction, confusion, underperformance itu kayak konflik, terusnya kebingungan, terus performa yang menurun, itu adalah sesuatu yang comes naturally gitu. Kan bikin desperate banget tuh. Wah, orang yang paling lama pelajarin ilmu manajemen aja bilang bahwa underperformance itu adalah comes naturally. Tapi masih ada lanjutannya, bahwa itu semua itulah semua kenapa kita butuh yang namanya ilmu leadership, dan itu kenapa kita butuh ilmu people development dan ilmu untuk mengelola people. Jadi mungkin nggak sih kita bisa mentransfer sense of belonging, rasa memiliki yang kita punya untuk juga ada ke tim. Nah, ini flashback lagi. Jadi lucunya juga ketika saya lihat ke belakang, ternyata berkali-kali juga tuh saya sempat ngalamin ketika ada anggota tim yang dia kerjanya lebih semangat dari saya. Ada hal-hal yang saya nggak dia ada hal-hal yang saya bahkan malas ngerjainnya, dia mau ngerjain. Jadi fakta lain adalah bahwa kekuatan kita sebagai owner itu biasanya lebih kuat dibandingkan tim. Tapi juga faktanya ada juga kok anggota tim kita yang mereka kerjanya bahkan kadang-kadang lebih ngotot daripada kita, lebih kuat daripada kita, dan lebih panjang juga dibanding kita waktu kerja. Jadi itu sekali lagi bukan sesuatu yang impossible untuk kita bisa membangun jembatan gitu. Boleh next Mbak Lala. Untuk kita membangun jembatan ownership supaya mereka juga punya rasa memiliki yang sama. Dan ketika rasa memilikinya sama, yang terasa adalah gini, seringkali kita sebagai owner itu ngerasanya adalah kita kayak lagi narik kereta gitu. Kita jadi lokomotifnya, kita sendirian narik semua gerbong gitu. Kenapa? Karena motivasi tingginya ada di kita doang gitu. Kok kayaknya yang pengen maju ke depan cuma gue doang ya gitu. Kayak yang jadi mesinnya cuma kita doang. Yang lainnya ya mereka ngikut aja sebagai gerbong. Itu pasti rasanya akan sangat berat gitu, dan akan jauh lebih enteng ketika setiap orang sama-sama maju ke depan dan sama-sama menjadi penggerak satu sama lain, sama-sama menjadi stimulus kecepatan satu sama lain gitu. Itulah kenapa membangun ownership ini jadi satu hal yang penting untuk kita ulik bareng-bareng. Biarpun sekali lagi ini bukan sesuatu yang datang secara natural, artinya kita perlu ngelakuin hal tertentu supaya ini bisa terjadi, Boleh next, Mbak Lala. Oke, sekarang kita mungkin masuk dulu kali ya, secara sekilas apa itu ownership mentality. Kalau misalnya secara sekilas, intinya ownership mentality adalah bagaimana caranya supaya tim kita itu bisa kerjanya, ngototnya, pedulinya gitu, pikirannya, gerakannya, kerjanya itu semua sama gitu kayak kita sebagai owner. Seolah-olah ini tuh bisnisnya mereka sendiri. Padahal biarpun mereka di sini posisinya sebagai tim atau sebagai karyawan. Next, Mbak Lala, boleh. Ya, jadi mereka bukan yang memiliki bisnis, tapi mereka merasa ikut memiliki bisnis, dan tim kita bertanggung jawab penuh sama apa yang menjadi tugasnya, dan bahkan hal lain di luar dari tugasnya mereka sendiri. Jadi ciri-ciri kalau misalnya ownership yang udah bagus adalah mereka mau rela inisiatif ngerjain berbagai hal, bahkan yang itu di luar dari job desk mereka. Ya sama kayak kita sebagai owner kan, kita ngelakuin semuanya. Kadang-kadang kalau misalnya nggak ada yang packing ya kita packing, kalau misalnya nggak ada yang beli bahan kita yang beli bahan, nggak ada yang ngelayanin customer kita yang ngelayanin customer, nggak ada yang ngitung keuangan kita yang ngitung keuangan. Kayak kita selalu siap nge-backup karena kita tahu hal itu penting buat berkelangsungan perusahaan. Kalau misalnya kita nggak ngelakuin itu, customer bisa komplain, reputasi perusahaan kita bisa rusak. Kalau misalnya kita nggak ngelakuin itu, pendapatan bisa turun. Nanti kita akan kesusahan buat mengcover
perusahaan. Kalau misalnya kita nggak turun tangan langsung dan kita nggak jadi orang yang paling motivated buat kerja, bisa-bisa profit perusahaannya bisa berkurang dan kita jadinya nggak bisa punya dana yang cukup buat pengembangan perusahaan dan juga buat jadi dividen buat kita dan partner. Itu kayak mereka punya kepedulian yang sama dan bahkan bukan cuma sekedar ngerjain tanggung jawabnya, tapi juga bahkan sampai mau ngelakuin hal lain di luar dari tugasnya sendiri. Kenapa? Karena mereka peduli sama perusahaan, karena mereka merasa memiliki perusahaan. Boleh next lagi, Balala. Oke, nah ini part keempat adalah langkah-langkahnya, langkah-langkah yang tidak simpel dan praktikal. Jadi tentang membangun ownership ini ya, ini bukan hal yang semuanya serba instan dan serba gampang, tapi kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa melakukan stimulus-stimulus, bisa merancang, bisa mendesain supaya kemungkinan bahwa tim yang kita punya itu punya ownership yang tinggi itu akan meningkat. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah tadi supaya kita ini istilahnya ngegasnya enteng gitu. Kita narik kereta ini enteng karena semuanya ikutan narik, semuanya ikutan gerak. Kita nggak kayak orang yang misalnya bersepuluh gitu ngangkat satu meja makan besar, tapi yang benar-benar ngeluarin tenaga cuma sebagian orang gitu. Atau bahkan cuma kita doang, yang lainnya cuma sekedar nempelin tangan. Numpang ikutan hidup, numpang ikutan kelihatan kayak kerja, tapi sebenarnya kontribusinya sangat-sangat minim. Dan mereka sebenarnya nggak benar-benar mikirin perusahaan ini ke depannya bakal kayak gimana, nggak benar-benar mikirin perusahaan ini sekarang kayak gimana, dan nggak benar-benar mikirin ikut mengawasi, ikut mengantisipasi, ikut mengembangkan, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira langkah-langkahnya gimana supaya kita bisa tadi ya membangun ownership di anggota tim kita. Jadi supaya perusahaan kita isi orang-orang yang semuanya ownership-nya tinggi, dan itu rasanya enak banget, itu rasanya enteng banget. Iya betul, supaya lokomotifnya model Shinkansen, larinya jadinya sangat kencang. Jadi bukannya kadang-kadang ada yang udah dia gerbong ikut aja, bahkan kadang-kadang ada gerbong yang dia jadi pemberat gitu, jadi liability buat kita. Gimana biar itu tidak terjadi? Boleh next lagi, Mbak Lala. Oke, ini yang pertama. Yang pertama langkahnya adalah memilih benih yang baik. Ini selalu hampir jadi template ya di tiap kali saya sharing atau mungkin Mbak Dindi sharing tentang ya ketika kita bahas tentang membangun tim itu bukan cuma sekedar ketika membangun tim yang udah ada, tapi semua journey-nya itu adalah dimulai sejak awal kita melakukan hiring atau kita melakukan rekrutmen tim. Istilahnya gini, kalau misalnya kita mau masak gitu, itu masakan bisa enak bukan cuma tentang cara masaknya atau urutan masaknya atau kadar bumbunya di resep makanan, tapi juga tentang bagaimana kita bisa memilih material bahan baku makanan yang baik, kan kayak begitu. Sama juga dengan ketika kita mau membangun sebuah perusahaan yang timnya itu punya ownership bagus, itu semua ya dimulai sejak kita melakukan rekrutmen atau seleksi. Faktanya adalah memang bahwa nggak semua orang itu punya kecenderungan yang sama untuk punya ownership. Ada orang-orang yang dia mudah untuk terikat atau punya ikatan emosi sama tempat dia kerja. Ada orang-orang yang dia memang kerja ya udah pragmatis aja, pokoknya gue kerja sesuai sama jam kerjanya, terus juga sesuai sama job desk-nya, ya udah selesai gitu. Kalau misalnya dia udah ngerjain, ya udah selesai. Dia nggak peduli tuh apa yang dia kerjain, efeknya gimana buat perusahaan. Apakah sudah cukup buat menopang performance yang dibutuhkan perusahaan, ataukah nggak cukup gitu. Jadi ya tiap orang ini punya kecenderungan yang beda-beda, dan akan jauh lebih enteng tugas kita di tahap berikutnya, di tahap development, ketika kita membangun lingkungan yang ownership-nya tinggi. Ketika komposisi orang-orangnya adalah orang-orang yang memang mereka cenderung untuk punya ikatan yang bagus sama perusahaan. Tadi kalian ngejawab, ada yang nanya kira-kira ownership sama loyalitas itu sama atau beda?
secara umum biasanya orang-orang yang ownership-nya tinggi ya dia akan loyal. Tapi buat saya ownership ini lebih daripada loyalitas ya, karena loyalitas bisa jadi dia loyal, dia sama kita terus, tapi sebenarnya inisiatifnya dia nggak terlalu tinggi buat membangun perusahaan dan lain-lain. Jadi nggak selalu orang yang loyal itu menjadi aset buat kita juga sebenarnya. Tapi orang yang punya ownership tinggi sama perusahaan, dia itu satu sangat-sangat peduli sama perusahaan, dan karena dia sangat-sangat peduli, jadi dia juga actionnya lebih banyak, mikirinnya lebih banyak. Kalau misalnya kita sebagai owner kadang-kadang sampai ke bawah mimpi mikirin perusahaan, tim yang punya ownership tinggi itu juga mereka bisa sama-sama ke bawah mimpi tentang kalau misalnya kita lagi ada target, kalau misalnya kita lagi pengen ngecut sesuatu, kalau misalnya kita lagi punya satu puzzle yang kita mau pecahin bareng-bareng, itu kita nggak sendirian tuh. Mikirin itu dan mengusahakan hal itu. Nah, sebenarnya yang paling mendekati dengan tadi ya, sifat-sifat atau ciri-ciri orang yang dia ini kira-kira dia kayaknya bakal punya ownership yang tinggi sama perusahaan, itu kalau misalnya kita terbiasa familiar dengar istilah jiwa kepemimpinan gitu, atau jiwa leadership, sebenarnya ada juga sisi koin yang lain, yaitu adalah jiwa followership gitu, orang-orang yang punya jiwa followership bagus. Nah, itulah yang kita harus lihat teman-teman, tanda-tandanya ketika kita pertama kali melakukan rekrutmen. Jadi mulai dari awal kita harus lihat ini dia kira-kira orang ini punya followership bagus apa enggak. Buat teman-teman yang belum familiar sama istilah followership, nanti bisa coba di browsing sendiri, karena ini kita sesinya sangat pendek waktunya ya, saya nggak bisa jelasin lebih panjang lagi. Jadi intinya adalah followership adalah orang-orang yang dia bisa menjadi follower yang baik, seperti itu. Nah, cara trik simpelnya yang kita biasa lakukan adalah ya kasih pertanyaan. Biasanya saya nanya begini, saya atau tim HR ya biasa nanyanya begini, kira-kira kamu biasanya nggak nyaman sama tipe leader yang kayak apa? Ciri-ciri orang yang followership-nya nggak bagus, itu biasanya mereka akan jawab, biasanya paling nggak suka sama leader yang otoriter, sama leader yang keputusannya berubah-berubah gitu. Nah, ciri-ciri orang yang kayak gini ini biasanya biarpun memang banyak ya orang yang nggak suka dengan pemimpin yang otoriter, banyak juga orang yang nggak suka dengan pemimpin yang dia decision-nya berubah-berubah. Sekilas kedengarannya kayak wajar, tapi orang yang punya jiwa followership bagus biasanya ketika leadernya kok kekeh banget, ngotot banget, terkesan otoriter, atau leadernya mengubah sebuah decision, mereka biasanya punya pikiran yang lebih jangka panjang lah gitu. Ini pasti ada alasannya sih kenapa kok leader gue ngotot banget ya kayak gini. Pasti ini ada alasannya sih kenapa decisionnya akhirnya dirubah. Karena kan nggak mungkin leader ngelakuin sebuah keputusan yang itu jelek buat perusahaan. Kayak nggak mungkin niatnya jelek. Nah, itu bisa menjadi indikasi-indikasi tentang orang-orang yang dia jiwa followership-nya nggak bagus ya. Kalau udah begitu udah kasih red flag aja, hati-hati. Biarpun memang ya kita sebagai leader pasti berusaha buat jadi leader yang asertif, yang nggak otoriter, yang kalau bikin keputusan itu udah penuh pertimbangan, jadi nggak ganti-ganti mulu. Tapi di luar dari hal tadi, ketika orang masuk secara mentalitas udah kayak tadi gitu, udah anti banget sama, udah nggak nyaman, nggak suka sama leader yang otoriter, suka ganti decision, itu sebenarnya adalah indikasi bahwa dia punya jiwa followership yang bagus gitu. Terus proses berikutnya adalah ketika proses ini ya, memilih benih yang baik adalah kan begitu dia masuk ke kantor, ke perusahaan, ya idealnya adalah kita ngelakuin yang namanya onboarding atau istilahnya ospek lah. Jadi dia masuk, kita kasih orientasi dulu. Paling idealnya adalah ketika misalnya proses orientasi, kita kalau saya ya di tim ya ini kita udah ngelakuin ini dari dulu gitu, karena kita sadar bahwa ngejagain lingkungan itu sangat-sangat penting, dan ketika lingkungan udah terjaga dengan baik,
maka lingkunganlah yang akhirnya ngejaga semua orang di dalamnya. Our environment is stronger than our willpower. Jadi orang ketika dia let's say punya sifat-sifat yang nggak bagus, yang nggak sama culture kita, tapi kalau dia minoritas 1 lawan 100, pasti lama-lama dia akan kebal. Misal kayak saya orang Jakarta, terus saya sekarang tinggal di Jogja, karena semua teman saya orang Jogja, saya akhirnya jadi makin kebawa kayak orang Jogja. Ngomongnya jadi lebih hati-hati, jadi lebih merhatiin perasaan orang dan lain-lain. Jadi, ketika onboarding, kita selalu ngelihat bahwa karakter asli seseorang itu kelihatan ketika mentalnya diuji gitu. Jadi sebisa mungkin bikin onboarding yang di sana ada games, yang gamesnya itu nguji mental orang gitu. Yang gamesnya itu nguji kejujuran orang, yang gamesnya itu nguji seberapa orang peduli sama yang lain dan seberapa dia cuma pentingin diri sendiri. Ketika kondisinya serba enak, serba nyaman, semua orang tuh bisa jadi orang baik. Tapi ketika kondisinya tegang, kondisinya menang atau kalah, itu karakter asli semua orang kelihatan. Dan itu adalah kesempatan buat kita. Itu adalah kesempatan buat kita untuk ngelihat dan ngebaca siapa yang benar-benar cocok, siapa yang benar-benar punya jiwa followership bagus, siapa yang sesuai sama culture kita dan siapa yang nggak sesuai. Gitu. Filtering ini akan satu, menjadikan environment kita terus-menerus kejaga. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu pasti ada aura yang terakumulasi, ada habit-habit yang terakumulasi. Ketika kita filteringnya bagus, maka akumulasi adalah akumulasi baik, gitu. Bukan akumulasi yang makin lama makin bikin kita pusing. Jadi yang pertama adalah memilih ini yang baik. Terus yang kedua, Mbak Lala boleh di next. Oh ya, tadi untuk tambahan buat followership ya. Terus kalau misalnya sekarang timnya udah telanjur pada join, gimana? Coba dicek dulu aja. Jadi ini kok ada kuesioner saintifiknya buat kita ngetes ukur level ownership masing-masing orang gitu. Oh iya, buat teman-teman yang ikutan workshop growth hacking with super teamnya Aksoro tuh nanti bisa jadi bonus tuh kayaknya. Alat tes buat mengukur dari semua tim yang kita punya. Ini mungkin kita punya 10 orang, 20 orang, 50 orang, berapa sih yang ownership-nya bagus. Itu bakal manfaat banget sih buat kita mengukur ya, dan buat kita evaluasi sama buat kita nanti tim-timnya harus diapain gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang nomor 2 ini sebenarnya adalah sesuatu yang paling basic ketika kita mau membangun ownership. Jadi ini biasanya selalu disandingkan ya, ownership and accountability. Kalau misalnya teman-teman belajar atau browsing, biasanya ini mereka nyambung nih jadi satu, ownership and accountability. Ini adalah satu langkah dasar banget kalau misalnya kita pengen membangun ownership. Dan ownership and accountability ini bahkan juga sebenarnya bisa efektif untuk membangun ownership. Nggak peduli orang ini followership-nya bagus ataupun followership-nya jelek, ini tetap bisa akan efektif untuk bikin orang punya ownership. Ownership dan accountability ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah bahwa setiap orang mereka merasa bahwa target. Jadi accountability itu maksudnya adalah kayak setiap orang itu accountable, setiap orang itu kelihatan, ketahuan. Nah, tiap orang ketahuan dia itu berfungsi apa enggak gitu. Tiap orang ketahuan dia itu goalnya tercapai apa enggak. Jadi sering banget kita ya udah, oke, semua orang punya job desk, terus kita punya goal bareng-bareng, tapi kita nggak menjadikan setiap orang benar-benar merasa memiliki goal tersebut gitu. Yang ngerasa itu adalah goalnya ya cuman mungkin tim leadernya, atau mungkin bahkan lebih serem lagi kalau yang ngerasa memiliki goalnya cuma ownernya doang gitu. Accountable tuh maksudnya adalah bisa dicek, bisa diukur ya, kelihatan performance-nya dia.
cara paling simpel ya udah ya mereka harus punya target, yang target itu berhasil karena dia, kalau misalnya berhasil berarti itu dia, kalau misalnya nggak berhasil berarti juga itu karena dia gitu. Ada banyak cara yang paling basic adalah ya kita memastikan bahwa setiap orang itu mereka punya goal gitu. Setiap orang itu punya goal. Kalau sales gampang lah ya, goalnya dia adalah goal penjualan, tapi kayak yang lain juga harus punya goal, yang goalnya itu kita evaluasi gitu. Seringnya kita nggak benar-benar memastikan bahwa tiap orang itu punya goal yang jelas dan goalnya dievaluasi. Mungkin karena kita terlalu sibuk, mungkin juga karena kita pusing sendiri gitu, nurunin dari goal perusahaan jadi goal individual. Tapi menurut saya ini sesuatu yang sangat-sangat worth it. Kalaupun teman-teman belum bisa untuk membuat setiap orang secara di waktu yang bersamaan, yuk besok kita umumin semua, masing-masing orang punya goal dan masing-masing orang akan kita ukur, kita evaluasi. Seenggaknya dicicil juga nggak apa-apa. Kayak misal tiap hari luangnya dia waktu 1 jam buat pastiin, oke nih kita punya tim, let's say ada 30 orang gitu. Tiap hari kita ini deh mendefine goal dari 5 orang tiap hari. Dicicil begitu aja itu udah akan sangat membantu bahwa tiap orang jadinya dia jelas. Dia akan merasa bahwa dirinya kelihatan gitu. Karena seringkali banyak orang yang berlindung di balik target tim gitu. Ketika ini menjadi tanggung jawab sama-sama, sama dengan tidak ada yang bertanggung jawab gitu. Iya, mungkin mirip dengan KPI. Kalau misalnya kita udah ada KPI dan KPI-nya dievaluasi secara rutin, ya itu berarti dia akan punya ownership terhadap minimal targetnya dia sendiri gitu. Ketika targetnya itu nyambung sama target perusahaan, ya berarti dia akan kelihatan kontribusinya. Apalagi ketika targetnya itu juga nyambung sama target tim lain. Misal ada tim yang dia tugasnya adalah mendatangkan leads nih, tim marketing tugasnya mendatangkan leads, terus tim sales tugasnya adalah closing, misalnya kayak gitu. Ini versi simple. Ketika jelas siapa yang tugasnya ngedatengin leads, ya jadinya semua orang akan selalu ngelihat ke dia, semua orang akan selalu teriak ke dia. Akhirnya ada tuh satu hal yang dia bawa pulang tiap hari, dipikirin terus gimana nih, gue ditanyain sama bosnya, ditanyain sama tim yang lain gitu. Apalagi kalau misalnya timnya posisinya masih dalam satu kantor yang sama, ya itu bakal semakin terasa. Jadi ownership and accountability, tiap orang harus jadi owner untuk sebuah goal gitu. Dan goalnya ini harus dievaluasi. Bahkan ketika evaluasinya ini nggak berhubungan sama reward and punishment, yang penting bukan dievaluasi aja. Entah sebulan sekali kita ada bagiin raportnya, ini loh goalnya ini yang tercapai segini. Itu akan membangun perasaan bahwa dia itu kelihatan, gitu. bahwa ada sebuah goal, yang goal itu punya dia dan hanya punya dia aja. Kalau misalnya goal itu nggak tercapai, berarti dia yang salah. Kalau misalnya goal itu tercapai, berarti dia keren gitu. Itu satu hal basic yang kita harus pastiin bahwa semua orang punya. Jadi ownership and accountability. Sisi lain dari ini adalah kita juga bisa membuka ruang-ruang untuk mereka bereksplorasi, punya ide, dan ketika mereka bereksplorasi, punya ide, ngelakuin sesuatu, itu nanti juga secara langsung akan ningkatin rasa ownership mereka sama perusahaan. Oh iya, terus mungkin juga ada pertanyaan, apakah ownership mentality itu rasa memiliki yang paling efektif itu dibangun dengan kita bagi saham ke tim ya? Ini lumayan sering ditanyain juga soal itu. Kalau menurut saya, ngebangun ownership itu nggak harus selalu orang itu dapat saham dari perusahaan gitu. Bahkan bisa jadi juga dan sangat mungkin orang yang dia udah dikasih share pun di perusahaan karena karena accountability-nya nggak jelas, karena dia nggak memiliki sebuah target yang clear juga, bisa jadi mereka ya nggak punya rasa ownership juga. Kalau misalnya saya ngecek bahkan ke diri saya sendiri gitu, ada perusahaan yang saya dapat saham cukup besar gitu, tapi saya nggak ngerasa memiliki itu perusahaan gitu.
ya saya biasa aja gitu. Kayak dia lagi naik saya biasa aja, dia lagi turun saya biasa aja gitu. Jadi nggak selalu berbanding lurus antara kepemilikan perusahaan secara legal dengan rasa memiliki secara emosional. Boleh next lagi Mbak Lala. Oke. Nah ini berikutnya adalah langkah yang ketiga. Itu adalah langkah yang non teknis. Tadi ada bahasan juga tentang loyalitas tim. Beberapa orang yang saking desperate-nya sama generasi-generasi sekarang, sama milenial dan Gen Z gitu, sampai ada yang mempertanyakan apakah sekarang ini masih ada ya yang namanya loyalitas tim. Itu saking udah seringnya dihianatin sama tim. Apakah masih ada yang namanya loyalitas tim? Sebenarnya apa ya, kata-kata loyalitas itu kalau menurut saya itu adalah satu kata-kata yang dia udah cukup lama kita gunakan dan sangat dekat sama kayak loyalitas pasukan perang gitu-gitu ya, loyalitas kita sama pemimpin itu. Gimana kita samina wa atona banget sama leader, hal kayak gitu. Loyalitas banyak dipakai ketika konteksnya masih di era-era kayak gitu. Sementara era-era generasi-generasi sekarang, mereka hidup di dunia yang jauh lebih damai, kehidupan perekonomian keluarga juga udah semakin baik gitu. Jadinya mungkin saya coba usul bahwa loyalitas ataupun ownership sekarang ini mungkin yang paling tepat dan mendekati itu ketika diwakili sama kata environment sangat-sangat ngaruh untuk bikin rasa ownership itu tumbuh gitu. Terus part 5 adalah hal yang paling sulit. Next adalah yaitu Oke, ini tadi pertanyaannya Kak Yesi, gimana cara bikin karyawan itu dapat bekerja secara dengan inisiatif dan bertanggung jawab, sedangkan ada yang masih memiliki karakter hitung-hitungan waktu dalam